Ini tidak apa-apa, ini kejadian di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga keluarlah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di kasus ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa teruskan makan apa yang ada di mulut. Jadi yang ada di tangan atau di mulutnya itu teruskan makan. Ini pendapat pertama. Ya, bukan yang ada di piring. Ingat ya. Ya, awas nih. Ini baru sesuap nih, bisa sesuap ya masuk kan. Di piring masih 10 suap, bukan yang di piring. Ya, ini pendapat pertama mengatakan yang ada di mulut. Jadi itu diteruskan, tidak dikeluarkan. Baik ya, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kemudian dari Nabi SAW menyampaikan, nah ini kalimatnya sangat menarik, kata Nabi, "Idza sami'a ahadukumun nidaa." Jika seorang di antara kalian mendengar suara adzan, ya, wal ina'a ala yadihi, sedangkan makanan itu masih di tangannya. Ya, sebagian ada di mulutnya, fala yadha'hu hatta yaqdiya hajatahu, maka jangan buang yang di tangan ini sampai dia menyelesaikan makannya. Nah, ini pendapat yang pertama dari kalangan para ulama. Yang kedua mengatakan ini pendapat lemah. Ini berdasarkan satu keterangan Al-Quran, surah tadi kedua Al-Baqarah ayat 187. Allah sampaikan, wa kulu washrabu, silahkan makan dan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai tiba tanda-tanda fajar tiba. Kalau sudah fajar jangan makan lagi. Tanda fajar itu subuh. Subuh itu dimulai sekarang dengan adzan. Jadi kalau sudah berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, makanan keluarkan, tidak boleh makan dan minum lagi. Jadi yang pertama tadi dibantah oleh yang kedua, bertentangan dengan ayat Quran. Kalau ada di mulut kemudian masih dimakan, kata Imam An-Nawawi, keluarkan itu. Imam An-Nawawi, ya. Kemudian setelah itu ada hadis yang kedua. Ini yang diriwayatkan di Al-Bukhari. Yang dimaksud tadi sedang adzan jangan dibuang makanan, itu ditafsir lagi oleh hadisnya Al-Bukhari. Anna Bilalan yu'adzinu bilailin, maka Bilal sedang menunaikan adzan menjelang ke fajar. Faqala Rasulullah SAW, saat Bilal adzan itu Nabi bersabda, wa kulu washrabu, ayat terusin makan dan minum. Bilal adzan, bayangkan, kata Nabi makan dan minum, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr, sampai nanti Abdullah bin Abi Umi Maktum adzan pada yang kedua, karena adzannya Ibnu Umi Maktum itu menunjukkan adzan fajar. Di zaman Nabi itu adzan itu ada dua. Pertama, adzan Bilal sebelum subuh, mengingatkan orang yang sedang sahur itu cepat, sebentar lagi tiba fajar. Begitu adzan yang kedua, barulah kemudian mereka selesai makan. Nah, maka kalimat yang pertama, jangan kalian buang makanan saat di tangan saat adzan berkumandang, itu maksudnya adzannya Bilal, belum masuk subuh, masih peringatan. Itulah penjelasan ulama yang kedua. Kata para ulama hadis, umumnya mengatakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, penting diketahui bahwa imsak itu nama lain dari kata siam. Ya, siam itu nama lainnya saum. Siam, saum, dan imsak punya satu arti. Artinya apa? Menahan, dalam kata lain adalah puasa. Jadi kalau disebutkan imsak, ya, imsak ini sinonimnya saum. Disebutkan sekali dalam Al-Quran, surah ke-19 ayat 26, ya paling kanan sebelah atas. Kemudian ada kata siam, disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Siam, saum, artinya puasa. Siam, asyam, bukan asyap, ya, asyam, ya. Puasa. Nah, ini sinonimnya saum. Nah, selain kata saum dan siam ada imsak. Jadi kalau sudah imsak, tahan, puasa. Jelas sampai sini? Nah, kapan waktunya imsak? Sama dengan waktunya saum, sama dengan waktunya siam. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-187, paling kanan di pertengahan ayatnya. Wa kulu washrabu, silahkan makan dan minum senyamannya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbitlah kemudian tanda-tanda fajar tiba. Jadi waktu imsak itu waktu saum, waktu siam, kata Allah mulainya fajar. Nama lainnya subuh. Jadi kalau subuh sudah tiba, itu waktunya puasa, ya. Jadi kalau misalnya subuhnya jam 4.35, imsaknya jam berapa, Mas Andi? 4.35. Jadi bukan subuhnya 4.35, imsaknya misalnya 4.25. Nah, imsak itu bersamaan dengan fajar. Jadi kalau Anda masih 4.25, masih boleh makan. Begitu Anda sedang makan, ada orang bilang imsak, kasih tahu belum gitu ya. Nah, masih cukup satu piring ini untuk Anda lakukan. Tidak mampu itu
itu dibagi dua. Secara materi, ada fakir, ada miskin, itu berbeda. Orang fakir itu memang orang yang sudah tidak mampu berusaha dan tidak punya kemampuan menghidupi dirinya. Miskin punya kemampuan berusaha, tapi hasil usahanya tidak bisa kemudian mendorong hidupnya atau memenuhi kebutuhan hidup yang dia perlukan. Nah, jika Anda dapatkan kondisi seperti tadi, baik di fakir ataupun di miskin, untuk fidyah pun tak mampu dia berikan, maka boleh kerabatnya bersedekah kepada dirinya. Dengan sedekah itu dia berikan kepada bagian fidyahnya. Maka berita gembiranya hadis Muslim, nomor hadis 1389, dua nomor dengan 1402. Hadisnya berbeda redaksi tapi isinya serupa. Man dalla ala khair falahu ajruhu mithla ajri fa'ili min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang bisa menunjukkan, memfasilitasi pada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala yang sama dengan yang memberikan tanpa dikurangi sedikit pun. Anda memberikan bagian fidyahnya, dia berikan fidyahnya, maka ketika dia berikan fidyah, dia dapat pahala. Berapa pahalanya? Paling minimal 10. Quran surah ke-6 ayat ke-160. Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 poin. Jarak poinnya bukan 1, 2, 3, 4, 10, bukan. Di hadis Muslim, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kalau yang ibu berikan berupa sedekah sifatnya infak, ada makanan untuk fidyah tadi, maka digandakannya 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah kedua ayat 261, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap orang yang berinfak di jalan Allah, Anda kasih fidyah itu infak, tidak harus pakai uang. Begitu diberikan, maka nilainya jadi satu benih, tumbuh 7 tangkai, dari 7 tangkai setiap tangkai tumbuh 100. 1 kali 7 kali 100, 700. Jika Anda kerjakan di bulan Ramadan, pindah ke Al-Bukhari, kitab Usyam, nomor hadis yang pertama, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Khusus untuk Ramadan, dikali lagi 10 kali lipat. Jadi kalau Anda berikan sedekah untuk fidyah, nilainya 700 dikalikan 10. Khusus untuk Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.